Buat sedekah, tolonglah buat elok-elok. Janganlah buat sampai macam tu. Saya sebagai orang Cina, saya rasa malu ah. Ini ya. Akhirnya secara spontan aku jadi teringat, geng, ya, tentang video 5 tahun yang lalu, yaitu ada satu konten kreator dari Indonesia juga melakukan hal yang sama tapi lebih parah, sampah dan juga batu. Dia memberikan bantuan tapi isinya sampah dan juga batu-batu, geng. Sekartas kia cukup deh. Jadi kesimpulannya, tak kira dari negara mana ternyata memang ada, geng, orang-orang yang memang seperti itu. Jadi dia buat konten memang sengaja ingin viral tapi dengan jalur yang salah, ya, itu. Oke. Bodoh stupid. Nasib baik dia tak kata dia OKU. Pergi ke KFC, makan ayam KFC, habiskan ayam tu, jilat tulang tu, sumbat balik dalam nasi. We stay steady, tag Lonjong crew, always ready. Waalaikumsalam, hear the call. We stand together, big and small. Lonjong, hey, 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 let's go. Life's a circle, let the rhythm. Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, bertemu lagi ada saya di sini, Wak Lonjong, salam Lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re, ya. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, sesuai dengan tajuk dan juga gambar thumbnail YouTube di video kali ini, geng, ya. Nah, jadi ringkas cerita, geng, semalam itu saya tidak tersengaja, geng, ya, melihat handphone sosial media terkeluar nih, ada berita salah satu dari media Indonesia lah, geng, ya, dari Kompas TV, geng, ya, berita ini. Nah, ya. Jadi ada konten kreator, ya, dari bangsa China, ya, berwarga Malaysia, geng, ya. Ini viral nih, geng, semalam, ya. Jadi mereka ini, geng, ya, membuat prank dan mensedekahkan tulang KFC kepada gelandangan. Nah, itu akhirnya, geng, aku jadi teringat beberapa tahun yang lalu, geng, ya, lebih tepatnya 5 tahun yang lalu, geng, ya. Di Indonesia pun juga pernah ada kejadian yang seperti ini, geng, ya. Nah, jadi ringkas cerita, ada satu konten kreator lah, geng, ya, dari Indonesia yang bernama Ferdian Paleka. Jadi dia ini hampir sama dengan yang tadi, geng, ya. Dia membuat prank, ya, memberikan sembako atau bantuan, geng, ya, tetapi isinya malah lebih parah, geng. Isinya adalah sampah. Dan ini juga sama nih, geng. Nah, hampir serupa tapi tak sama nih, geng, ya. Nah, itu. So, sebelum saya ulas di ini, geng, ini bukan salah kaumnya, ini bukan salah negaranya, ini bukan salah rasnya, ini bukan salah agamanya, tetapi yang salah ini adalah orangnya, geng, ya. Karena setelah saya melihat, geng, ya, ada banyak sekali, ada ramai sekali, geng, konten kreator TikTok terutama, geng, ya, dari kaum China di Malaysia itu juga marah-marah, geng, ya, terkait adanya konten prank ini. Nah, oke, geng, ya. Oke lah, kita akan coba untuk mengulas, geng, ya, seperti apa videonya. Tapi seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu, geng, ya. Dan jika kalian ingin shopping belanja, seperti biasanya, geng, ya, ada link Shopee dekat bawah, geng, ya. Ada berbagai barangan, benda yang mungkin kalau kalian tertarik, boleh langsung check out sekarang juga, geng, ya. Oke, kita akan coba melihat sebentar saja, geng, ya, bagaimana ketika video 5 tahun yang lalu, ya, ada satu konten kreator bernama Ferdian Paleka nih, geng, ya. Ini juga sempat dikecam, geng, ya, di Indonesia masa itu, ya, 5 tahun yang lalu sempat dikecam juga, geng, ya, dengan ramai rakyat Indonesia, ya. Nah, sekarang dia sudah tobat lah, geng, ya. Nah, kita coba lihat bersama-sama, geng, seperti apa videonya, geng, ya. Jadi pranknya tuh dia seolah-olah mau sedekah, ngasih sembako ke waria dan bocah kecil, tapi ternyata isinya aslinya itu hanya batu dan sampah. Pranknya nggak kira-kira sih ini. Seperti biasa, bagi-bagikan makanan. Oke. Waduh. Kita mau bagi-bagiin. Jadi gini. Ya, soalnya kita tuh mau membagikan sembako bahan pangan. Jadi yang belum tahu ini isinya apa nih? Batu bata. Batu, geng, ya. Nanti dilihat aja videonya pas kita masukin batu sampah.
Jadi alasan dia kenapa dia membuat prank seperti ini dikarenakan dia kesal, geng ya. Ada beberapa segelintir rakyat Indonesia masa itu kalau tak silap tengah Covid, geng ya. Jadi ada segelintir rakyat Indonesia itu degil masih keluar malam ya kan, dan sasaran dari konten kreator ini adalah beberapa individu seorang waria, wanita pria, geng ya. Ya macam mana ya geng ya, mereka kerjanya ketika di malam hari, geng ya. Nah si konten kreator ini, geng, akhirnya kan kesal ya, ini kenapa tidak menuruti pemerintah. Sebenarnya niatnya bagus tapi caranya yang salah, geng ya. Dia memberikan bantuan tapi isinya sampah dan juga batu-batu, geng. Sampah. Sekartas kia cukup deh. Mana? Nah ini ya, mereka masukin sampah ke kardus Indomie ya. Tuh ini sempat dikecam, geng, masa itu, geng ya, dikecam rakyat Indonesia, geng Kita ya. lagi ngisi dulu ini apa? Kardusnya pakai sampah, boy. Ya kan? Bang, ngapain bang? YouTuber ini mencari waria di jalanan dan kemudian ketemu 2 dan mereka memberikan sembako palsu itu kepada para waria. Tapi kita tuh lagi sampai nge-vlog sih. Gak apa-apa. Gak mau. Ini ya. Aduh. Udah di Kircon. Dikasih lah, geng. Ini berdua. Bagi-bagi kak. Dikasih Itu bukan kan. dulu, coba. Tuh Ya udah. ya. Tapi makan ya. Gimana mau dimakan, itu isinya sampah, geng ya. Dan dengan adanya video ini, geng, akhirnya saya teringat lah case 5 tahun yang lalu yang dilakukan oleh Ferdian Paleka itu, geng ya. Itu dia akhirnya, wah ini sempat viral semalam, geng ya. Dan ramai yang sound 3 budak China ini, geng ya. Baik itu dari kawan-kawan Melayu, kawan-kawan India, kawan-kawan sesama China pun juga sangat mengutuk ya perbuatan tersebut. Sepertinya mereka udah minta maaf ini, geng ya. Oke lah, kita akan coba melihat, geng ya, satu video dari Nur Muhammad, geng ya. 3 pempengaruh tempatan tampil memohon maaf secara terbuka selepas dikecam hebat berhubung penularan video mereka yang didakwa memberikan sisa tulang ayam kepada sisa seorang tulang ayam. gelandangan. Berusia satu rakaman video yang tular, ketiga-tiga lelaki muda itu dirakam sedang menikmati hidangan di sebuah restoran makanan segera KFC sebelum memasukkan tulang ayam ke dalam sebungkus nasi dan memukulnya. Mereka kemudiannya menghampiri seorang lelaki gelandangan yang sedang berbaring di lorong dan menyerahkan bungkusan berkenaan. Lelaki tersebut dilihat menerimanya sambil mengucapkan terima kasih. Dia udah, aku kasihan sih. Selepas meninggalkan lokasi, pempengaruh tersebut turut memberikan kepingan ayam kepada seekor anjing. Perbuatan itu mencetuskan kemarahan dan rasa kecewa warga maya yang menganggap tindakan tersebut sebagai gurauan keterlaluan dan tidak memberi kemanusiaan. Aku kasihan, geng. Jadi ketika saya nonton di TikTok itu ada momen dimana bapak gelandangan atau pengemis ini lah, geng ya, dia sampai mengucapkan terima kasih. Padahal dia udah tahu isinya itu hanya tulang belulang ayam, geng. Jadi aku ya alamak kasihan pula, geng ya. Salah seorang daripada mereka kemudiannya memaknai video penjelasan mendakwa rakaman berkenaan dibuat dengan persetujuan gelandangan tersebut dan bertujuan menghasilkan kandungan amal. Dia turut menjelaskan bahawa lelaki gelandangan itu sebenarnya menerima hidangan lengkap termasuk 2 ketul ayam dan sebungkus nasi selepas penggambaran. Dalam satu lagi rakaman, ketiga-tiga mereka dilihat tunduk beberapa kali memohon maaf kepada seluruh rakyat Malaysia sambil menegaskan bahawa pemberian makanan sebenar dibuat di belakang kamera. Patutlah lu dikecam, bro, ya kan? Lu tidak menunjukkan hal yang sebenarnya, ya. Aduh, ya pandai betul cari views, geng. Dan itu mendapat perhatian ramai memandangkan ia merupakan teknik kandungan media sosial yang sengaja direka untuk mencetuskan kemarahan atau reaksi negatif demi meraih tontonan ramai. Ini Sementara video itu, awalnya. beberapa individu lain turut memaknai video teguran terhadap tindakan tersebut dengan menyifatkannya sebagai perbuatan kurang ajar dan tidak wajar dijadikan bahan cenatu. Dulu pernah buat konten yang agak melampau ya. Oke.
Ini ya. 今天我们做什么？今天我们做善事。今天我们要做善事。 Oke. 哇，真的是好吃到前列腺发炎呢。 Iya, iya. Mereka makan-makan, ya kan? 很浪费哎。 Tulangnya mubazir. 我们决定把这个 Dikasih. 捐给需要的人。 Ya. 所以我们今天要做善事。 Dikasihlah kepada gelandangan lah geng ya, homeless atau pengemis lah geng ya, yang ada di sekitar situ ya. Tapi sayangnya geng ya, salah nih geng ya. Mereka ingin viral tapi caranya salah. Padahal mereka sebenarnya sudah memberi ayam yang utuh geng ya, tetapi tidak divideokan ya. Itu salahnya ya. Apa motif mereka membuat video ini? Karena ingin dihujat atau macam mana geng ya? Ya otomatis secara spontan netizen pasti akan menghujat geng. Dan sampai-sampai hal ini viral juga lah geng ya di salah satu media yang ada di Indonesia geng. Aku juga agak terkejut. Waduh. Dan asal kamu tahu ya, ketika viral di media Indonesia geng ya, ada ramai yang menghujat, bukan menghujat negaranya tapi menghujat kaumnya. Di mana-mana China sama nih, di mana-mana China juga begitu dan sebagainya. Aduh. Ya, jadi sangat disayangkan geng ya, harus ada kejadian seperti itu. Ini kalau kalian nggak percaya geng ya, medianya apa Cak? Ini coba aku kasih tunjuk kepada kalian geng. Nah ini geng ya, di Kompas ini geng ya. Nah ini kalau kalian lihat ya, nah mereka misahin tulang dan daging-daging, kemudian nah nasi bungkus itu diberikan kepada pria yang tidur di trotoar. Nah ini geng ya, aksi kebaikan. Nah itu salahnya geng ya, kenapa mereka membuat video seperti ini? Apakah ingin dihujat atau ingin viral atau bagaimana geng ya? Itu akhirnya menuai kecaman luas nih di media sosial ya kan. Akhirnya secara spontan aku jadi teringat geng ya tentang video 5 tahun yang lalu, yaitu ada satu konten kreator dari Indonesia juga melakukan hal yang sama tapi lebih parah, sampah dan juga batu. Jadi kesimpulannya, tak kira dari negara mana ternyata memang ada geng orang-orang yang memang seperti itu. Jadi dia buat konten memang sengaja ingin viral tapi dengan jalur yang salah ya itu. Kan? 不要啦，比这个东西不好吃，葡萄比较好吃。现在我们找到了一个乞丐，现在我们要去给他吃美味的鸡骨头。来，走。Aku kasihan aku sama ini geng, sama abangnya ini ya. Dia terkejut dia loh, kok gini. Oke, bye bye. Nah momen yang ini ya nih aku kasihan geng. 这边还有鸡骨头，给我狗吃啊！ Aduh. 哎呀，来狗吃鸡骨头，美味的鸡骨头。我要澄清鸡骨头事件。由于这个影片， Ini video klarifikasi ya. 我们给流浪汉吃鸡骨头，其实我们没有给流浪汉吃鸡骨头。一开始我们就跟那个流浪汉就是八卦好，就是说拍个影片，但是我们最后是有给他完整的 KFC 的饭，还有2片鸡肉给这个流浪汉的。 rice, yes, rice and 2 pieces, 2 pieces chicken. Okay. This is for you. This one for you. Thank you. Thank you. Sepertinya itu unsur kesengajaan ya, karena dia ingin viral, ingin jalur dihujat geng ya. Aduh. Bye bye. Thank you. Thank you. 我们的初心一开始就是想要帮助社会的人，让大家以为我们给他吃鸡骨头，但是我们是有跟那个乞丐就是说我们有跟他说可不可以陪我们一起演，他也同意。所以我们是一起演去拍这个影片的，我们是真的没有给他吃鸡骨头，然后我们是给他吃完整的食物的，希望大家给我们一个更好的机会去回馈给社会。之后我们会做更多的善事，就是帮助那些无家可归的人。所以真的 Kredit Aluk, oke. 对不起。 Namanya Aluk 我们 ya. 今天做了一个善事。 A few moments later. Oke. Bodoh stupid. Nasib baik dia tak kata dia OKU. Pergi ke KFC, makan ayam KFC, habiskan ayam tu, jilat tulang tu, sumbat balik dalam nasi, bungkus balik, kononnya nak bagi sedekah dekat pengamis. Apalah.
jilat tulang tu, you jilat itu tulang you boleh makan balik kah? You letak dalam nasi, you boleh makan kah? You punya mak ayah boleh makan kah? Tanya sama you. You minta maaf, you kata PR stunt lah, you kata ini promo lah, ini video kesedaran. Nak sedar apa? Nak sedar macam mana? Tak kisahlah you nak kata pengemis ni dia mengemis sebab dia malas bekerja ke, dia ni beban kepada masyarakat ke apa ke, itu masalah dia. Itu you nak cerita sebagai satu cerita pasal masalah pengemis ni tak apa. Tapi you jangan hina manusia. You punya atuk-atuk you uncle-uncle lama-lama punya uncle saya pernah tengok dia pergi KFC dia beli snack plate baru punya mau kasih itu pengemis, mau kasih itu gelandangan. You punya uncle atuk semua baik-baik punya. Sekarang cucu-cucu semua banyak teruk you kata itu cuma lakonan kan. Lepas itu nasi you sudah sumbat itu tulang you jilat nasi itu you buat apa? Lagi buang you buang nasi itu 3 bungkus. Itu pun macam tu pun boleh membazir tak tahulah mau cakap apa. Ini KFC pun patut marah dia. KFC patut ban ini 3 orang. Jangan kasih dia makan KFC lepas ni. Sebab kasih buruk nama KFC. Makan tulang. Nah ini apa benda ni? Saya cukup kecewa lah. Ini salah satu menghina. Cuba bayangkan, kalau orang bagi tulang you makan, apa rasa dia? Orang betul-betul nak buat sedekah, tolonglah buat elok-elok. Janganlah buat sampai macam tu. Saya sebagai orang Cina, saya rasa malu Orang susah tu cukup kesian lah. Tapi korang masih nak main dia lagi. Jadi dikarenakan hanya 1 atau 3 orang China itu geng China di Malaysia ini malu semua nih gara-gara budak-budak China itu geng. Ya kan? Jadi yang sudah saya katakan tadi, yang salah bukan rasnya, kaumnya, agamanya, negaranya, yang salah orangnya geng. Ya kan? Itu akhirnya dari situ yang kena malu China-China yang ada di Malaysia itu geng atau bahkan mungkin seluruh China-China yang ada di seluruh dunia geng termasuk China-China yang ada di Indonesia. Waduh ini gila, lagi Cina kena geng, Cina lagi yang kena, padahal kan nggak semua Cina begitu geng kan. Bener juga ya. Tolonglah bagi umat sikit. Kalau nak buat konten macam tu, fikir baik dulu. Hai guys, saya tak pastikan korang dah tengok video ni ke belum. Lepas tengok video ni kan, Zack kan sangat marah dan sangat sedih tau. So basically kan, 3 budak Cina ni kan, mereka nak buat charity. Macam okay, bagus. Zaman muda kan buat charity, tepuk sikit. So lepas tu mereka pun pergi KFC makan ayam goreng. Macam kenapa awak yang makan ayam goreng tu? So pas dia makan kan, tinggal tulang ayam kan, dia ambil, dia gosok dia punya mulut kan, campur dengan air liur dia. So lepas tu mereka beli nasi kan, mereka campur dengan tulang ayam yang ada air liur mereka tu dalam nasi tu. Lepas tu kan mereka bagi dekat pakcik tepi jalan. So sebenarnya kan ada satu budak tu, dia nak letak kulit ayam dalam tu. Dia cakap, kulit ayam tak sedap. Dia cakap tulang lagi sedap. Awak makanlah tulang ayam tu. Pakcik tu kan, dia nampak sangat gembira tau, kerana dia dapat makanan kan, kerana dia dah memang sangat lapar. So lepas dia buka kan, dia nampak tulang tu, dia pun masuk sedih gila. Lepas tu kan mereka cakap dengan pakcik tu kan, bolehkah? Boleh. Awak makan lah, bolehkah? Geramnya saya. Kalau saya pakcik tu kan, I ambil tulang tu kan, dah letak dalam mulut mereka, bagi mereka makan. So pengajaran ni, saya harapkan pihak berkuasa kan akan ambil tindakan kan terhadap 3 budak ni. Mereka kena belajar seperti 3 pemuda Malaysia ni ambil tulang ayam yang lepas makan tu, diorang balut dengan nasi, lepas tu bagi kat pengemis. Bodoh guys, tolong viralkan video ni. Tajuk konten dia kata diorang nak buat benda yang baik, sedekah bagi pengemis. Diorang masuk dalam KFC, lepas makan ayam goreng tu, ambil tulang tu, masuk dalam nasi, lepas tu balut. Kesian nampak muka abang India tu kena hina macam tu guys. Korang tahu tak siapa yang saya boleh komplain tu? Boleh tag dia dekat komen ke bagi tahu saya. Dulu dia pun pernah buat benda yang jelek dekat kucing. Orang muda sekarang nak famous bukan buat macam tu. Hantu tak begitu seram ataupun jijik kalau nak dibanding ini sama bangsa China ni geng Kadang perangai manusia ni boleh buat you kalau korang tak tahu ni pasal apa? Ni pasal 我们决定把这个骨头捐给需要的人。 3 mamat Cina tu yang dah habis makan sisa makanan dia, lepas tu bagi kat pengemis. Masalahnya tu pun bukan sisa makanan, tu tulang yang dia campur sekali dengan nasi. Lepas tu kononnya tu plan content ke apa. It's not about plan or not. First of all, it's not a good content. Second thing, I know korang nak buat ni demi engagement, but it's engagement everything. And because of high engagement, korang ni willing to buat konten-konten yang sumpah rage bait. Rage bait, it serve no purpose, it's not educational, it has no moral value or ethics. And untuk korang yang tak tahu,
anjing pun tidak sepatutnya makan tulang. Kalau anjing besar mungkin okey lah. Tapi anjing kecil kalau you bagi tulang kan, silap-silap tulang tu tajam, dia boleh cucuk sampai perut dia berdarah. Kalau nak bagi anjing makan, baik bagi makanan anjing. And then don't use the name of charity because you bring a very bad image. Ni merosakkan image. And satu Malaysia tiba-tiba yang tak racist. Bila aku buka comment section semua ni, anak Cina ni, anak tu. Sorry as a Chinese myself, I do not associate myself with him. He is not Chinese. Ni bukan type C, ni type B. Type B. Tapi kita tak boleh mah, sebab kita Type B apaan, geng? Kita ada common sense. Kita ada moral value. So nasihat abang the takeaway is that jangan kalau nampak konten macam ni terus blog ataupun report. Lepas tu korang nak buat apa-apa laporan, go ahead. Tapi jangan sesekali like ataupun view ataupun share. Terus report je. Bagi tiga-tiga musibat kalau hanat tu bagi dia orang kena something tapi tu masalah dia orang ini memang kadang aku pun jam banyak konten boleh buat macam abang. Bulilah nenek. Ya itulah geng ya. Kesimpulan saya ya sama geng dengan konten kreator Indonesia masa itu geng ya. Jadi menaikkan engagement agar viral ya, dikenal ramai orang ya kan geng. Tapi caranya salah geng ya kan. Dan kalau kita bicara tentang kreator Indonesia yang saya bicarakan tadi geng ya, Ferdinand Paleka, dia ini sempat dipenjara juga geng. Sempat dipenjara juga ya, dibully, dikritik, dihujat dengan seluruh netizen Indonesia pada masa itu geng ya. Sempat dimasukkan dalam penjara, masuk dalam lock-up geng. Tapi kalau ini macam mana aku tak pasti ya hukum Malaysia seperti apa ya. Apakah tiga anak muda ya China itu masuk lock-up atau bagaimana, aku tak pasti. Yang jelas itulah geng ya. So kalau menurut kawan-kawan macam mana geng melihat case seperti ini? Boleh komen di ruang komentar geng ya. Dan harapan saya mungkin jikalau kawan-kawan di luar sana, adik-adik geng ya, yang mau buat sesuatu something ya. Sebenarnya kalau kita mau terkenal itu sangat mudah sekali geng ya. Ini salah satu secret ya menjadi orang terkenal. Sebenarnya sangat mudah sekali geng ya. Bisa viral. Kita mungkin bisa berbuat di luar akal sehat, itu kita bisa viral geng ya. Kita berbuat salah mungkin dengan mengibarkan bendera negara kita tapi dengan cara yang salah, itu bisa viral. Kita berbuat hal-hal keburukan itu juga bisa viral. Tapi jangan salah, jika kita berbuat yang baik itu juga bisa viral geng ya. Tergantung bagaimana cara kita mengolah konten tersebut geng ya. So jadi janganlah berbuat hal yang bodoh geng ya, dikarenakan hanya karena famous ya. Jadi ingin famous jangan bodoh geng ya. Masih ada banyak lagi ketika kita mau jadi famous geng ya. Itulah. So macam mana geng, bolehlah komen di ruang komentar ya. Sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Thank you guys ya. Dan saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari video sama dari video. Biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas sama-sama, silakan kirim link videonya di sini di Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye geng.